Oke guys, balik lagi bersama gua Fatih di sini di channel Anti Nyangkut Clubhouse ya. Jadi di sini gua mau ngasih sinyal dari CRV token ya. Jadi di sini gua mau ngasih tahu info mengenai posisi entry yang tepat di market ya. Jangan nanti pas kalian udah naik 20, 30, 50% baru masuk. Nah, kalau kena banting kan sakit itu. Nah, pas market dah jenuh beli kalian baru masuk. Nah, itu salah guys. Yang terjadi apa? Terjadi banyak yang jualan kalau RSI dah tinggi, kalau jenuh beli. Nah, itu sangat-sangat dihindari ya, masuk ke market saat sudah naik berapa persen, itu sangat-sangat dihindari. Nah, ini mumpung dari CRV baru menaik 1-2%. Kalian boleh entry gitu loh. Nah, jadi di sini udah gua buatin ya mengenai analisa teknikal yang sedetail-detail yang berbeda dengan analisa yang gue bikin kemarin ya, walaupun analisa kemarin juga tepat ya. Jadi ini udah gue bikinin indikatornya. Nah, jadi sejak CRV masuk Intodax pada awal Maret kemarin, harganya kan udah mengalami penaikan cukup signifikan ya, dari 30 ribuan menuju ke sekitar 40 ribuan ya dulu ya, pas dari pertengahan Maret itu. Nah, sampai sini. Nah, langsung aja bisa kalian lihat di sini CRV sedang membentuk pola cup and handle ya. Di sini ada cup dan di sini ada handle ya. Nah, jadi sejak tahun lalu CRV ini sudah mengalami akumulasi ya selama setengah tahun dari sini sampai sini. Yang mana sudah pastinya banyak para paus yang beli token CRV ini untuk menyetoknya. Nah, jadi gua jelasin dikit ya. Jadi di sini CRV udah mulai membentuk sentimen positif ya dari market para retail, sehingga mengalami kenaikan yang cukup tajam sebesar 543% di sini, dimulai dari 13 Januari sampai pertengahan Februari ya. Ini gila banget. Jadi para tukang paus sudah entry di sini di zona akumulasi. Nah, jadi ini gue jelasin ya kenapa pola cup and handle ini adalah pola bullish. Karena pada pola cup and handle itu udah mengalami akumulasi yang cukup gede ya. Kemudian ada distribusi kecilan daripada paus sehingga sempat koreksi lagi nih dari sini nih ke sini, koreksi cukup dalam. Nah, jadi para retail dan paus melakukan akumulasi lagi di sini yang menciptakan terjadinya uptrend ya. Jadi greedy atau sifat rakus dari market mulai muncul lagi, yang mana nggak mau ketinggalan lagi buat naik gitu kan. Dan kemudian puncak dari pola ini adalah terjadinya FOMO dari market. Jadi orang nggak mau ketinggalan buat entry masuk market. Nah, jadi posisi di sini kita sekarang lagi ada di zona konsolidasi atau sideways ya. Gue buatin. Nah, di sini pola konsolidasi atau sideways. Jadi ini posisi entry sangat bagus karena belum terjadi FOMO atau harga belum naik. Jadi buat kalian mau entry lah sekarang sebelum terjadinya FOMO. Jangan nanti pas harga sudah mulai naik kalian baru FOMO, yang ada kena banting sama market dan sangkut. Nah, jadi kalau kita lihat pola market lain dengan pola yang sama tuh sudah mengalami kenaikan yang cukup tajam ya. Nah, jadi untuk CRV ini masih belum di pump, masih banyak potensi naik. Dari time frame waktu perkiraan bakal naik di pertengahan Februari ya, ada di sini. Nah, di sini. Nah, jadi di sini CRV itu udah mulai breakout yang menandakan adanya bullish flag. Nah, di sini breakoutnya tadi bisa kalian lihat guys di sini. Dan lain cerita nih kalau XRP mengalami breakout ke bawah nih, misalkan turun ke sini. Nah, kalau dia breakout ke sini ya misalkan. Nah, itu tuh beda cerita guys. Yang terjadi adalah fase distribusi, yang mana artinya harga gagal naik. Tetapi sekarang dari CRV ini udah breakout ke atas, yang mana menandakan bullish flag ya untuk melakukan breakout ke titik selanjutnya. Jadi ini udah gua bikinin zona-zona take profit yang bisa kalian ambil ya. Jadi zona pertama take profit 1 itu ada di 62.350, yaitu ini adalah zona resisten yang pertama. Terus ada zona resisten yang kedua ada di 81.200. Di resisten yang kedua di sini untuk ditembus ya. Terus target take profit ketiga itu ada di 91.350. Ini adalah target dari kenaikan yang sebelumnya ya. Udah gua copy ke sini, targetnya itu ada 95%. Nah, jadi ini sangat-sangat potensial banget guys. Ini mungkin ya, gua rasa bisa bentuk tiang. Karena bisa dikatakan 90% dari pola cup and handle ini
ya mengalami kenaikan dan keberhasilan gitu pada pola ini. Ini bullish flag 1, 2, 3 ya. Nah, dan juga ini tuh lagi ada di posisi uptrend ya. Bisa kita lihat dari bulan awal Maret sampai sekarang di awal April ini tuh uptrend. Artinya dalam posisi naik terus. Dan belum membentuk pola konsolidasi atau distribusi ya. Jadi ini masih ada potensi banget buat naik lagi. Dan tentunya paus atau para cokong nggak akan puas ya kalau cuman akumulasi di sini kemudian distribusi di sini. Aduh, itu dikit banget. Targetnya pasti tinggi banget dari para paus ini. Jadi inilah analisa teknikal ya guys yang gue bikinin dari CRV. Selanjutnya kita bahas secara fundamental, oke? Nah, jadi kalau kita lihat fundamentalnya dari CRV atau Curve Dow Token ini ada di peringkat 106 yang mana termasuk tinggi, termasuk di CMC. Koin yang udah masuk 200 besar itu udah termasuk koin yang memiliki project yang jelas ya. Jadi bukan project abal-abal. Kalau kita volumenya di sini juga ada 200 juta dolar, yang mana ini cukup besar untuk ukuran sebuah market cap dari koin. Nah, di sini yang menarik adalah jadi CRV ini menggunakan Ethereum kontrak. Yang mana Ethereum sekarang harganya lagi naik, lagi bullish, padahal lagi dilanda oleh sentimen negatif karena gas fee dari Ethereum yang mahal ya. Nah, terus selanjutnya yang bisa kita lihat pada beberapa minggu ke depan ini harga dari ekosistem Ethereum ini bakal naik ya. Seperti kita lihat Matic itu kan Ethereumnya ekosistemnya dari Ethereum itu tuh udah mulai naik guys. Udah lumayan itu naiknya dari Matic, dari 4.000 ke 6.000-an. Jadi prediksi gua dalam beberapa minggu ke depan ekosistem dari Ethereum bakal naik, koin-koin yang berada di ekosistem dari Ethereum ini. Nah, di sini ada penjelasan ya. Apa itu Curve CRV ya? Jadi CRV ini adalah exchange terdesentralisasi untuk koin stable ya. Jadi ini tuh kayak swap gitu loh guys. Bisa kita lihat kayak SushiSwap, Uniswap gitu buat nge-swap. Nah, jadi apa yang membuat dari Curve ini unik gitu? Jadi dia nih memberikan reward ya buat para usernya berdasarkan staking mereka, likuiditas mereka yang mereka simpan di pool yang ada di Curve Dow Token nih. Jadi itu. Tapi menurut gue ini biasa aja sih kalau sekarang ya. Karena udah banyak di Binance juga ada gitu. Nah, terus kalau di sini kita lihat Twitternya. Curve Finance. Nah, di sini ya. Great Fish for CRV ya. Udah jelas mereka ini adalah swap exchange. Nah, di sini triple swap 192 juta dolar ke USDT ke USDT. Nah, jadi fee-nya 77.000 apa nih? 77 dolar kayaknya. Nah, liquid staking ya, program-programnya di sini. Nah, terus ini lagi Somnice and SNX rewards from synthetic for CRV holders. Jadi dia memberikan reward untuk para holder CRV dari Curve token ini. Nah, jadi itu aja guys yang bisa gue jelasin mengenai sinyal CRV kali ini ya. Jadi menurut kalian bagaimana ya mengenai analisa ini, bagus apa enggak? Kalian boleh kasih masukan di bawah, oke? Jadi itu aja dari gua. Jangan lupa subscribe ya untuk menerima informasi yang secara tepat dan cepat dari gua mengenai sinyal-sinyal dari koin lainnya. Oke guys. Jadi itu aja, sekian dari gua. Bye bye.